Jadi lu nggak bisa, nggak apa-apa, tapi guru yang baik, lu nggak bisa, lu bisa mengajarkan si murid lo itu menjadi bisa, nah itu baru guru yang baik. Kemudian mengajarlah dengan hati, jadi tidak hanya sekedar cuan. Jadi lo tujuan lo yoga apa sih? Lo tujuan lo olahraga apa sih? Pada akhirnya ya itu, gue cuman pengen sehat, anak gue nanti sudah besar tuh, gue nggak ngerepotin, ya kan? Gitu. Ya tua-tua pada umumnya lah ya, nggak yang ini. Minimal gue naik tangga nggak ngos-ngosan gitu. Terus diajak nonton konser sama anak masih oke, ya kan? Masih Gitu. festival gitu ya, gitu kan ya. Gitu. Halo Duit Friends, ketemu lagi dengan gue Uci. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang berprofesi sebagai praktisi yoga. Ada Mbak Anjani Candakila. Halo. Saya biasa manggilnya Cakil ya, nggak apa-apa ya? Iya Cakil ya? boleh, apa aja Agak boleh. aneh soalnya manggil Cakil. Apa kabar? Baik, Cakil? bahagia, Bahagia ya, iya, alhamdulillah. sehat. Meskipun lagi mendung-mendung gini ya. Oke, Kil. Kita kan dari beberapa episode sebelumnya sudah menampilkan beberapa narasumber dengan profesi yang berbeda-beda gitu ya. Kali ini nih, Duit kedatangan seseorang dengan profesi praktisi yoga gitu ya. Gue udah cukup lama mengenal Cakil gitu ya, dan baru mungkin 2 tahun terakhir ya baru tahu kalau Cakil ini berprofesi sebagai praktisi yoga. Bisa diceritain nggak sih, Kil, awal mula lo terjun ke dunia yoga itu gimana? Awal mula ikut yoga atau jadi guru yoga nih? Awal mula Yoga ikut kali yoga ya. mungkin ya. Oke. Ceritain dari awal tuh. Oke, jadi awalnya itu gue kan sekolah olahraga ya. Ya. Terus udah lama nggak olahraga. Pas anak sudah mulai sekolah baru bisa nih gue olahraga. Tapi olahraga yang di awal itu gue lari dulu dengan Lari? lari. Oh, oke. Dengan tubuh gue yang menggemaskan itu, gue lari tanpa teknik, tanpa maksudnya tidak dengan yang proper lah ya. Mungkin sepatunya mungkin juga salah atau segala macem gitu kan. Tubuh gue juga waktu itu menggemaskan sekali. Terus akhirnya Ngomongin tubuh tuh dulu yang Cakil yang gue kenal kan segini. tubuh seperti sebenarnya kertas gitu ya. menggemaskannya tuh sebenarnya nggak lebih mengemaskan dari sekarang juga sih ya. Tapi ukurannya tuh dulu juga ya lumayan lah ya. Terus lari-lari itu setiap hari lah gue lari itu ya, lari 5 kilo. Nah sampai pada akhirnya di satu titik kena cedera tanpa gue sadar. Oh gitu. Dimulai dari tumit, lari ke lutut, lari ke pinggang, ke pantat dulu, terus ke pinggang. Jadi tuh gue setahun lebih itu kalau bangun dari tidur, itu tuh gue nggak bisa langsung berdiri gitu, enggak. Tapi lo cedera tumitnya itu maksudnya begitu lo berasanya di tumit dulu atau lo gebrek barengan gitu? Enggak, jadi tumit dulu pertama sakit, gue cuekin. Lutut nih mulai kena, cuekin. Terus udah mulai masuk ke pantat. Nah itu pantat tuh beriringan, terus habis itu ke pinggang. Itu tuh sakitnya luar biasa karena setiap kali gue mau bangun tidur, itu tuh gue nggak bisa langsung berdiri. Jadi gue harus bungkuk dulu beberapa menit, terus jalan bungkuk baru bisa berdiri. Dan itu tuh bisa ada kurang lebih setahunan lebih lah gue seperti itu kan. Tapi nggak kebayang gimana ya, karena ketika itu target olahraga adalah kurus. Ya, jadi gue cuekin. Sampai suatu saat tetangga gue ini guru yoga, dia buka kelas lah di sebelah rumah gue persis. Ikutlah gue, tapi gue juga nggak menceritakan nih cedera gue. Nah beberapa kali gue ikut yoga, tiba-tiba di suatu pagi yang cerah, gue bangun tidur ya bangun aja gitu, nggak pakai bungkuk-bungkuk lagi. Terus gue baru sadar, kok gue udah nggak bungkuk-bungkuk lagi ya gitu. Tapi kan. itu udah berapa, maksud gue dari lo ikut yoga gitu ya, terus berasa nggak ada masalah lagi ketika lo bangun pagi itu udah berapa kali ikut?
mungkin sekitar baru 4 kali ikut. 4 kali ikut kelas. Baru ikut 4 kali kelas terus udah langsung yang itu pun gue nggak sadar kalau gue udah nggak sakit lagi gitu kan. Terus gue pikir-pikir loh, kok gue udah nggak sakit lagi ya, bangun tidur gue ngomong lah nih sama si tetangga gue ini, kok gue tiba-tiba bangun dari tidur kok enak ya gitu kan, ini kenapa loh, emang tadinya kenapa, karena memang gue nggak cerita. Terus gue ceritain, terus dia bilang, oh berarti lo kemungkinan besarnya adalah saraf kejepit. Karena dengan berat badan gue yang menggemaskan itu, gue memaksa lari, terus dengan target itu tadi ya, menurunkan berat badan, yang alhasil gue tidak turun-turun juga. Mungkin karena tapi tekniknya cedera. ya? Yes, betul. Dari tekniknya salah, mungkin sepatu yang gue pergunakan juga salah, bukan sepatu lari gitu kan. Sudahlah, akhirnya gue, oke, berarti gue cocok nih di yoga. Udahlah, akhirnya gue memutuskan, oke, berarti olahraga gue yoga. Bukan berarti gue stop lari ketika itu, gue tetap lari, tapi karena sudah tahu ada yang salah, jadi gue memperbaiki kan. Nah, udahlah, akhirnya gue ikut yoga, tapi dengan guru yang berbeda. Dari situ baru mulai dia ngomong ke gue, si ibu guru gue tersayang ini, lu kenapa nggak ngambil sertifikasi guru yoga sih? Gitu. Nah, gue merasa gue tuh nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa pose, dan gue memang ya nggak bisa pose. Cuman ketika itu tuh gue yoga balik lagi, tujuan olahraga adalah kurus dan kepengen bisa pose yang keren-keren. Tapi takdir menyatakan tidak ya. Oke, jadi pas lo ikut yoga beberapa kali kelas waktu masih awal-awal itu, berarti memang target lo masih sama ketika lari ya? Oh, kurus sama, gitu ya? sama tentu. Tidak ingin memperbaiki yang sakit, karena memang menurut gue mungkin memang harus gini kali ya rasanya gitu kan. Nah, begitu ganti guru setelah mungkin setahun gue yoga sama dia ngomong, lo kenapa nggak sertifikasi? Di situ gue tidak percaya diri. Berat badan turun, sangat turun. Terus gue bilang, gue nggak bisa apa-apa. Gue kalau dulu tuh orang yoga tuh targetnya adalah headstand. Oh iya. Iya kan? Nggak bisa headstand. Terus dia bilang, emang ada yang bilang lo harus bisa segala macam pose, tapi tetap nggak pede. Akhirnya guru yoga gue itu mengatakan ke gue untuk, lu coba deh ngobrol sama kepala sekolah gitu yang akan melatih gue untuk jadi guru. Ngobrol lah gue sama dia. Gue bilang lah, Bu, saya nih nggak jago loh Bu yoga, tapi kata Mbak Rizka, si guru gue ini, kenapa nggak dicoba aja gitu kan. Lo itu kalau sekolah di sini ambil sertifikat, lo tuh bukan belajar yoga, lo itu belajar mengajarkan orang untuk bisa yoga, bukan elunya. Dia bilang gitu kan. Jadi lu nggak bisa, nggak apa-apa, tapi guru yang baik, lu nggak bisa, lu bisa mengajarkan si murid lo itu menjadi bisa, nah itu baru guru yang baik gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, gue ikutlah itu kan pelatihan itu, dan ternyata benar. Jadi mindset itu akhirnya berubah. Yang tadinya mindset gue olahraga adalah mengejar body goal, akhirnya karena di dalam pelatihan itu mindset gue berubah menjadi olahraga itu tujuannya adalah sehat. Udah sesimpel itu, yang mungkin kalau orang dengarnya klise banget sih gitu ya. Sebenarnya bukan klise, ya memang benar. Tujuan olahraga sehat, pada akhirnya kita bisa hidup lebih panjang dengan kondisi sehat, ya kan? Kan tujuannya itu. Terus buat kita nih yang sudah punya keluarga, kan kepengen dong anaknya gede-gede kita masih sehat, nggak nyusahin. Nah, itu. Akhirnya yaitu berubahlah mindset seperti itu. Ketika lo mulai beberapa kali mengikuti kelas yoga gitu ya, tapi lo udah mulai menyukai yoga. Maksudnya kan kayak gue pribadi gitu ya, memulai yoga waktu itu berat sekali gitu ya buat gue. Mungkin awalnya olahraganya high impact gitu kan ya. Buat lo gimana?
Entah kenapa, itu kan beda banget ya sama kayak lu ya. Gue juga sukanya yang high impact kan, makanya gue memilih lari, terus kayak apa sih zumba, aerobik segala macam gitu. Tapi ketika gue justru baru pertama kali yoga, gue tuh kayak yang herannya tuh gini, yoga itu kan gerakannya pelan, tapi keringat gue melebihi ketika gue high impact. Betul. Dan itu membuat gue yang terheran-heran, dan akhirnya dari yang penasaran, akhirnya gue ya seneng. Kenapa gue mesti yang, bagi gue ya, kenapa gue mesti banyak gerakan, terus dibandingkan gue yang gerakannya sedikit, tapi keringat gue bisa keluar banyak. Dan satu lagi yang bikin gue itu seneng di yoga adalah capek nih. Menurut gue lebih capek dari gue setiap hari lari 5 kilo ya. Tapi begitu selesai itu kayak udah yang seger, terus yang ya nggak sih? Gitu. Terus yang kayak yang jadi apa sih, kulit tuh kayak semuanya tuh jadi dingin, enak, berasa jadi orang paling kece sedunia. Oke. Gitu. Terus balik ke perubahan mindset tadi ya gitu ya, setelah lo berbicara dengan guru lo gitu ya. Itu gimana Gil? Maksudnya berarti lo mulai mempelajari untuk menjadi pelatih yoga gitu ya? Betul. Nah, kalau kita compare dengan waktu gue masih jadi member di sebuah studio, gue itu menurut gue ya sekarang ini gue tuh nggak sayang sama diri gue sendiri. Karena kan gue ngejar itu tadi ya, body goal ya. Lu tau nggak, gue itu dulu yoga minimal itu gue sehari 2 kali. Jadi kelas pagi kan ada 2, itu gue pasti lanjut. Terus gilanya tuh terkadang itu gue bisa sampai 4 kali. Jadi di studio itu kebetulan pagi 2, sore 2, itu gue bisa ikut semuanya. Terus kalau pas lagi ada waktu senggang, gue lari dulu. Terus gue yoga, sore gue yoga lagi. Gue jadi kayak menyakiti diri gue sendiri gitu loh. Akhirnya ada dampak kesehatan loh, Ci. Karena gue tidak sayang sama diri gue itu ya. Dampak kesehatannya adalah kena di hormon. Karena gue terlalu, segala sesuatu yang berlebihan kan nggak boleh. Gue berlebihan diet, gue berlebihan olahraga, akhirnya kena di hormon gitu. Jadi, nah begitu gue menjadi mengikuti sertifikasi guru yoga itu ya, ada yang namanya di yoga tuh istilahnya ahimsa. Ahimsa itu kita harus menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri dengan cara tidak menyakiti diri kita. Yaitu tadi, alarm tubuh kita itu harus benar-benar didengarkan. Kalau dulu gue tidak mendengarkan alarm tubuh gue, jadi gue capek pun enggak, gue paksain, nggak apa-apa gitu kan. Kalau sekarang misalnya nih, gue abis yoga ya, olahraga apapun lah, terus gue mulai rasa nggak enak, ya gue stop. Karena memang berarti badan gue tuh ngasih tahu, stop, waktunya stop nih gitu. Itu sih yang sangat gue rasakan setelah gue belajar lebih mendengarkan tubuh, lebih aware lagi. Lo tujuan lo yoga apa sih? Lo tujuan lo olahraga apa sih? Pada akhirnya ya itu, gue cuman pengen sehat. Anak gue nanti sudah besar tuh gue nggak ngerepotin, ya kan? Gitu. Ya tua-tua pada umumnya lah ya, nggak yang ini. Minimal gue naik tangga nggak ngos-ngosan gitu. Terus diajak nonton konser sama anak masih oke, ya kan? Masih gitu. Festival gitu ya. Gitu kan ya. Gitu. Gitu sih. Oke. Terus untuk memperoleh sertifikasi itu berapa lama yang lo butuhin waktu itu? Nah, kalau di tempat gua ambil sertifikasi ini itu dibagi 3, Ci. Jadi ada 3 modul. Modul 1 50 jam, modul 2 50 jam, modul 3 itu 100 jam. Jadi total 200 jam kita yoga. Nah, ini kalau gua nggak salah ingat, gue tuh lupa-lupanya. Ini nih sekitar 1 minggu. 1 minggu itu kalau di hari kerja kita itu mulai sekitar jam 12 habis makan siang gitu kan, sampai sekitar jam 7. Tapi kalau di weekend kita mulai dari pagi gitu. Dan itu
nggak cuman kita latihan yoga aja, nggak. Pagi pasti yoga, kemudian ada teorinya, dan teorinya ini tidak hanya dengan guru yoga tapi sama dokter. Oh, oke. Jadi Melibatkan dokter juga? Iya, karena kan kita mempelajari otot, organ-organ tubuh itu kan kita mempelajari juga. Bukan berarti kita jadi dokter, tapi setidaknya kita tahu gitu loh, supaya kita tidak salah. Jadi ada dokternya juga. Dokternya itu selain, jadi dia menjelaskan gerakan ini, fungsinya untuk ini dari tubuh kita gitu. Misalnya lu saraf kejepit nih misalnya, berarti lo harus melakukan gerakan ini. Jangan melakukan gerakan ini gitu. Gitu. Oke. Jadi melibatkan dokter juga. Betul. Ya. Betul. Jadi lo tahu ya. Terus nanti sorenya kita yoga lagi penutupan. Nah, ujiannya itu kita ngajar di kelas gitu. Ya deg-degan setengah mati sih ya. Kan bapak ibu guru kan nontonin kita gitu. Jadi kita ngajar teman-teman kita sendiri gitu. Terus ada juga yang kita tuh harus ngajar di luar. Setelah kita dapat sertifikat, kita ngajar di luar ibaratnya PR. Kita tuh mesti nulis jam apa, tanggal berapa jam. Nah, itu kita kumpulin sampai nanti mencapai tugas akhirnya itu berapa lama. Misalnya katakan 10 jam kita harus ngajar. Sudah gitu. Oke. Jadi ada hitungan ininya berapa kali lo ngajar setelah betul. luar ya. PR lah ibaratnya gitu. Nanti untuk melanjutkan lagi nih yang berikutnya, yang tahap berikutnya PR-nya ditanyain gitu. Lo udah belum nih PR-nya yang ini? Udah. Oke. Terus kalau yang modul 3 itu kita mesti bikin rekaman pada saat kita mengajar. Oh, gitu. Oke. Sebenarnya kalau di olahraga yoga sendiri Kil ya, gitu. Kalau tadi melibatkan dokter juga gitu ya, ada potensi cedera nggak sih ketika kita melakukan yoga? Nah, ada, pasti ada. Karena gini, pertama badan itu tidak selalu stabil kan ya. Ya. Ada kalanya kita lagi seger banget, ada kalanya enggak. Ada kalanya kita lagi tidurnya enak, ada kalanya kita lagi kurang tidur. Ya kan? Terus ya terkadang, makanya gue tuh kalau di kelas, gue tuh selalu nanya, ada cerita nggak kalian? Ada yang punya masalah nggak? Misalnya kurang tidur, atau lagi pusing, atau apapun, gue sangat berharap mereka cerita. Kenapa? Supaya gue bisa kasih tahu, lu nggak boleh apa, lu nggak boleh bagaimana, gitu. Kayak misalnya, gue selalu bilang gini, jangan lupa ya aktifin otot. Nah, orang ini kan suka bingung kan, aktifin otot gimana sih? Intinya lu tuh jangan lemes, karena gerakannya pelan biasanya orang tuh langsung yang gitu-gitu. Mau sampai 5 jam lu yoga nggak bakal keluar itu keringat gitu kan. Terus juga pada akhirnya karena otot lo tidak diaktifkan, itu yang kadang mengakibatkan lu cedera. Gitu. Misalnya lu mau headstand, tapi orang berpikir headstand kepala dong. Enggak, yang diaktif nih lengan, nahan ya, perut. Nah begitu enggak, lu drop, akhirnya cederanya di leher. Seperti itu. Terus misalnya lu cuman gerakan yang simple, twisting tuh miring. Misalnya gue begini, tapi gue nggak tarik badan gue, bisa jadi saraf kejepit gitu. Nah itu yang gue tuh selalu bawel banget di kelas. Jangan lupa ya aktifin ototnya, atau mau split tapi kakinya kendor. Nah ketika kakinya nih, oke udah nggak bisa deh tuh split. Bisa. Ketika kakinya nih ngeplek-ngeplek, apa sih bahasa gue kok ngeplek-ngeplek? Ya ketika kakinya ini tidak aktif ya, badan lo mau ke depan atau ini mau ditarik, nah itu yang bisa mengakibatkan cedera. Gitu. Oke. Jangankan yang gue pun ketika sudah menjadi praktisi yoga, gue pernah cedera. Karena lu pas yoga itu? Ya, karena kadang suka lupa. Padahal gerakannya simple, cuman gue mungkin lupa juga mengaktifkan manusia ya saya ya, lupa mengaktifkan otot badan gue. Akhirnya gue kena hamstring gue. Yang tadinya kalau mau kalau orang dulu tuh ngomongnya cium lutut, dengan mudahnya akhirnya gue itu mesti recovery. Iya, mesti ditekuk lagi. Gue
memperbaiki itu sekitar sebulan. Ya itu balik lagi, gue harus ingetin badan gitu. Jadi memang yoga itu lebih semuanya bermain. Otak kita bermain kan, karena nggak cuman kaki yang diingetin, perut diingetin, tangan diingetin, semua diingetin. Kemudian dengerin gurunya, terus pastikan gerakannya benar atau enggak. Jadi kalau kitanya nggak fokus, bisa cedera itu tadi. Gitu. Terus waktu lo pengalaman lo masih mengambil sertifikasi gitu kan, berarti lo mengikuti kelas, kemudian ujian lo harus mengajar teman sendiri, kemudian jam terbang lo juga mesti didokumentasikan gitu ya. Itu timbul kepedean lo untuk mengajar gimana, Kil? Saya kan anaknya emang pede ya. Iya sih. Enggak. Jadi yang bikin gue tidak pede itu kan tadinya kan adalah gue merasa gue tidak bisa pose, ya kan. Nah, kemudian dapat masukan lah dari guru yoga gue yang di studio. Kemudian gue ngobrol juga sama guru yoga gue yang mengajarkan gue untuk menjadi guru, gitu kan, bahwa lu canggih kalau lu gak bisa, misalnya lu nggak bisa headstand, tapi murid lu bisa headstand. Itu tujuannya, itu goalnya, saya seperti itu. Karena itu yang pada akhirnya membuat gue pede ketika gue ngajar itu dinilai di tempat, di depan orang-orang. Jadi misalnya, oh lo kurang ini, lo gini. Nah, puji Tuhannya ketika itu cukup oke lah untuk pertama kali mengajar, gitu. Jadi akhirnya pede. Dan si guru-guru ini tidak berhenti mensupport gue. Gitu, nggak cuman gue, semua murid-murid itu mereka nggak berhenti mensupport. Bahkan yang studio pertama kali gue yoga itu, dia kasih gue jadwal untuk gue mengajari studio itu. Jadi kan gimana ya, merasa dihargai juga ya, gitu ya. Yang tadinya gue di situ murid, tiba-tiba nih gue jadi guru, iya, bisa ngajar. Iya, gitu. Itu sih sebenarnya lingkungan yang support. Oke, jadi lu mulai timbul kepedean gitu. Semakin pede gitu ya. Pas kelas pertama yang lo pegang itu berapa murid nih? Kelas pertama itu maksudnya yang di studio? Iya, yang di studio pertama kali lo ngajar gitu ya, di luar setelah lo ujian gitu. Berapa ya? Karena itu kan semuanya teman-teman juga ya, yang tadinya sejawat nih kami. Mereka support ya, jadi mungkin sekitar 10, 12 gitu. Ya. Gitu. Dan temen-temen gue pun langsung mau private gitu. Jadi ya seru lah, seneng aja gitu. Termasuk gue ya. Ayo. Iya kan? Seru nggak? Dipaksa. Seru nggak? Seru. Takut gue sama pelatihnya. Enggak lah. Aku kan nggak galak. Enggak. Oke, terus pertanyaan selanjutnya gitu ya, setelah lo mulai mengajar gitu, kemudian tadi sempat lo menceritakan bahwa setiap mulai kelas lo bertanya gitu ya, apa sih yang mereka alamin gitu, rata-rata apa sih yang mereka alamin gitu? Nggak bisa tidur malamnya gitu, terus pinggang sakit gitu, tapi ada beberapa juga yang nggak ngomong gitu. Jadi terkadang tuh misalnya di kelas, oh pernah, jangan sedih, pernah ada yang mau pingsan di kelas saya karena pertama dia tidak cerita kalau dia ini lagi pusing sekali gitu kan, dia lagi pusing banget, dia nggak cerita sama gue. Terus gue selalu bilang juga di kelas, jangan pernah tahan nafas ya, karena nafas itu sangat diperlukan di yoga. Karena kan dia mengantar oksigen ke otak kita ya. Ketika kita, ketika kita nahan nafas, ini kurang asupan, dia langsung kaku. Iya betul. Kaget dong gue, kenapa nih anak gitu kan. Akhirnya udah duduk dulu. Terus akhirnya gue gali lah, kenapa? Tadi malam bisa tidur? Enggak. Tadi malam gue abis pingsan. Oh gitu. Terus sebelumnya dia ikut kelas lain ya. Ini baru beberapa waktu yang lalu. Terus, oh iya, lu kan tadi ikut kelas Zumba ya? Iya, tapi kan biasanya bisa, Kak. Biasanya bisa karena kondisi badan lu lagi oke. Cuman kalau kondisi badan lu lagi nggak oke, jangan dipaksain. Itu kayak gue dulu seperti itu. Ya balik lagi, ahimsa. Lu harus sayang sama badan lu, jangan
menyakiti dengan cara gue biasanya bisa kok, ya berarti kan kurang mendengarkan tubuh kita gitu. Jadi akhirnya sekarang agak ada trauma kan ya saya ya sebagai praktisi yang ada di depan terus tiba-tiba ada yang mau deng gitu kan. Akhirnya gue setiap kali ada dia gue selalu nanya, bisa tidur? Bisa. Lagi pusing? Enggak kak. Oke. Pokoknya ngomong ya, kalau ada apa-apa ngomong. Jadi gue bisa kasih tahu, misalnya ada yang pinggangnya lagi sakit. Oke, berarti nanti lu pas ini lagi menstruasi. Iya. Itu kan nggak boleh twisting, nggak boleh, bukannya nggak boleh, tapi lo nggak boleh terlalu dalam. Jadi gue bilang kalau lagi menstruasi inget ya, jangan terlalu dalam. Bawel lah pokoknya. Jadi kita sebagai praktisi tuh harus banyak mengingat bukan sakit penyakit ya, kebutuhan teman-teman yang ada di muka saya, depan saya. Misalnya ada yang kepalanya tidak boleh lama-lama di bawah, ada yang darah rendah, kan dia nggak bisa naik turun ya. Gue selalu bilang, oke, kalau darah rendah lu pandangannya jangan ke bawah, lu lurusin aja ke depan. Terus ada yang, jadi kan di kelas ini bermacam-macam ya. Kalau kelas nih, kalau bukan private, satu darah rendah, satu saraf kejepit, misalnya seperti itu, satu hamstringnya cedera. Jadi gue harus berusaha mengingat. Iya. Lo kalau misalnya di kelas sekarang berapa orang? Misalnya yang terakhir deh yang lo ajar itu, misalnya 15 orang gitu ya. Itu kan pasti dengan kondisi yang berbeda-beda ya, problem yang berbeda-beda. Betul. Nah, sementara kan lo ngajarinnya, let's say misalnya satu modul itu kan gerakannya sama. Iya, gitu. gue nggak mungkin mencocokkan masing-masing, kan? Betul. Itu gimana, Kil? Nah, kalau yang kebetulan gue inget ya, karena mereka sudah rutin, jadi selalu gue diingetin dari awal sebelum gue mulai, ingat ya, yang punya saraf kejepit jangan seperti ini, yang yang darah rendah jangan seperti ini, yang lagi mens. Jadi dari awal gue ingetin seperti itu. Jadi gue berharap mereka juga lebih aware sama badannya. Oh, yang pinggangnya sakit kan gue ya. Oh, gue harus inget nih, gue nggak boleh kayak gini. Oh, yang lagi menstruasi kan gue ya. Gitu. Karena namanya kelas, ya sesuai dengan apa yang mau diberikan hari itu kan. Gue nggak bisa yang, wah yang ini nggak bisa, ini yang ini gawat kalau kayak gitu. Saya bisa langsung private aja gimana? Oh, salah. Langsung keluar tawaran itu ya. Iya. Gitu. Iya, ya susah juga. Maksud gua kan pasti orang kondisinya beda-beda gitu ya. Ada yang hari ini mungkin susah tidur, besokannya dia lagi mens gitu kan. Jadi selalu gue ingatkannya begitu aja. Ya makanya gue selalu bilang cerita ya, sebelum mulai kelas itu selalu diceritain. Karena ya takutnya seperti itu kan, kalau dia nggak cerita, gue nggak tahu, dia main ngikutin gerakan, ternyata dia memang badannya lagi nggak kuat, ya akhirnya bisa cedera gitu. Di yoga sendiri itu tuh ada jenis-jenisnya nggak sih gitu? Banyak. Oh, banyak. Tapi kalau gue pribadi biasanya tuh gue vinyasa. Vinyasa itu dia flowing tanpa berhenti. Kemudian hatha. Hatha tuh yang kita mesti tahan beberapa nafas dalam satu gerakan. Kita tahan beberapa nafas, itu hatha. Kemudian gentle yoga. Gentle yoga itu seperti vinyasa, flowing, tapi gerakannya pelan sekali. Benar-benar dinikmati tapi nggak boleh lemas. Tetap harus powerful. Kemudian ada lagi yang biasa gue tuh power yoga. Power yoga tuh biasanya kita lebih energik lah gitu kan. Biasanya tuh kalau misalnya mau headstand atau mau beberapa pose yang memang membutuhkan power yang besar seperti itu. Gue sih atau basic. Nah, basic yoga gue tuh senangnya itu. Coba itu aja ajarnya, karena berkaca pada diri gue sendiri yang dulunya gue itu ambisi banget untuk kepengen pose, pada akhirnya gue mencederai diri gue sendiri. Gue tidak mau yang ikut yoga sama gue tuh kayak gue, gitu kan. Jadi ya kadang-kadang kalau gue lagi mau kasih pose gue kasih, cuman gue lebih seneng bikin enak badan. Misalnya lebih banyak nih, mostly misalnya ada 10 orang, 6 orang gue lagi ini nih, lagi lemes, lagi susah tidur, lagi flu segala macem, gue kasih stretching yang ringan-ringan tapi enak di badan. Itu sih.
ada satu cerita nih ya. Waktu itu ada private suami istri. Udah cukup berumur, mungkin yang suaminya itu hampir 60 tahun ya. Dia itu nggak bisa jongkok, Ci. Jongkok. Dia nggak bisa jongkok nih, si bapak ini nggak bisa jongkok gitu kan. Dan itu pertama kali dia ikut yoga sama gue kan. Karena cedera atau karena jadi lututnya dia memang bermasalah. Terus dia tuh nggak, dari kecil menurut dia tuh nggak nyaman kalau jongkok. Terutama begitu lututnya cedera, dia makin tidak bisa untuk jongkok gitu kan. Nah, dengan usia yang sudah hampir 60, terus istrinya sih kalau nggak salah seumuran sama gue ya, belum pernah yoga, gue kasih basic aja, gue kasih stretching gitu kan, udah nih sudah selesai. Pertemuan kedua ini yang bikin gue tuh aduh seneng banget gitu ya. Dia langsung gini, Anjani, kamu mau lihat nggak apa kok dia jongkok sih? Saya bisa jongkok. Mungkin kalau orang biasa dengar sih kok bisa jongkok aja lo seneng. Tapi buat orang-orang yang memang nggak bisa jongkok terus akhirnya bisa jongkok tuh kan ya ampun. Kayak gue bangun dari tidur waktu itu nggak bisa langsung berdiri, terus tiba-tiba bisa tuh kan kayak yang happy banget gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu loh Ci, yang gue kejar tuh yang seperti itu. Bikin orang tuh badannya jadi enak, postur tubuhnya misalnya tadinya bungkuk terus bisa jadi tegak, pinggangnya tadinya sakit jadi enak. Itu kalau gue sih ngejarnya yang kayak gitu di kelas gitu. Kebahagiaan tersendiri ya. Kebahagiaan tersendiri, betul. Ngelihat orang tuh happy itu kayak yang gitu loh. Ikutan happy gitu. Nah, tadi kenapa gue menanyakan beberapa jenis yoga gitu ya. Gue pernah tuh ikut, udah lama banget sih, yoga yang kondisi panas ya, ruangannya ya dipanasin ya. Bikram. Bikram yoga ya. Tapi itu sumpah yang nggak kuat gue. Deg-degan. Mungkin beberapa kali ya gue salah ya. Kalau gue boleh jujur, gue pun nggak cocok. Kalau gue boleh jujur ya, gue pun nggak cocok. Bukannya berarti itu tidak baik ya. Cuman untuk beberapa orang yang mungkin kitanya sebenarnya berarti gini, gue ini kan cukup gampang keringetan. Ya begitu gue dipanasin lagi kan makin panas dong nih, jantung kan makin gitu kan. Sama gue pun juga nggak ini. Cuman ada beberapa orang, mungkin untuk orang-orang yang sulit berkeringat itu sangat membantu dia gitu. Iya kayaknya sih pas di kelas kayaknya ya yang mengalami kayak gue tuh cuma beberapa orang lah ya, sisanya mereka happy aja betul. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya gerakan yang dilakukan tuh sebenarnya sama aja kayak yang yoga lo ajarkan. Sama persis, hanya suhu ruangannya saja yang berbeda. Oke. Tujuannya untuk lebih banyak ngeluarin keringat atau gimana sih? Iya, terus kemudian kan dia lebih detak jantungnya kan juga lebih, ya kan pasti kan gitu. Sampai waktu itu sih kayaknya ada yang mual ya, akhirnya keluar, mungkin saking nggak kuatnya, saking panasnya ya. Karena tuh kalau gue nggak salah suhunya bisa sampai berapa, 36 atau panas banget sih itu memang sampai kita belum mulai yoga udah panas. Tapi itu cocok-cocokan lagi sih Ci, balik lagi ada beberapa orang yang cocok dan ada beberapa juga yang kurang cocok, dan gue salah satu yang bukan berarti itu tidak baik, tapi memang tidak cocok sama kita. Berarti balik lagi mendengarkan tubuh kita sendiri kan, jangan maksain gitu. Kalau saya kayak lu nih tiba-tiba, aduh kok gue jadi sesak nafas, tapi lo nggak teruskan, berarti kan lo mendengarkan tubuh lo, gitu. Betul. Ya kan? Iya, tapi ada juga nggak usah dipanasin, nggak usah bikram. Orang pas yoga mual itu ada juga. Itu biasanya karena dia tahan nafas. Iya betul. Ya kan? Itu awal-awal gue begitu. Gitu loh. Maksudnya kan beda ya sama kita olahraga yang gerakannya cepat kencang gitu ya. Jadi gue belum nggak bisa ngaturnya nafasnya. Betul. Tuh jadi ngap juga sih, tapi lama-lama biasa gitu ya. Betul. Kan dulu pas pertama kali kita jumpa lu bilang gitu kan, gue gitu pusing kalau pas yoga. Makanya gue tuh dulu sempet ngerasa nggak cocok, gue kayaknya nggak cocok banget nih ya yoga, karena
buat gue ngatur nafasnya tuh sulit gitu loh. Dan lo pasti kan ikutnya kelas ya, bukan Iya, private ya? gue ikutnya kelas. Iya. Betul. Biasanya memang kalau kelas kan kita ya balik lagi seperti tadi, kita nggak bisa setiap guru tuh ngasih tahu mas ya. satu-satu. Jadi memang mungkin kita info dari awal, mungkin lupa gitu kan kita untuk nggak tahan nafas segala macem gitu. Oke. Jadi praktis lo mengajar yoga ini udah berapa tahun ya, Kil? Mengajar ya. Kalau gue nggak salah ingat tuh sebelum COVID tanggal 2019 atau 2018 mulai awal-awalnya. Itu udah ngajar? Udah ngajar. Udah ngajar? Iya. Terus pas kena pandemi gimana tuh? Kan maksud gue pasti semua studio menutup kelas ya? Oh, tentu sedih. Bener-bener sedih. kosong tuh? Online. Oh, Ketika oke. itu trennya online. Gitu. Jadi ngajar Ada online. yang mengikuti kelas online ada banyak? Ada. Rutin, ketika itu rutin. Tapi ya pada saat itu memang karena memang kondisinya mengharuskan kita online ya kita enjoy aja ya, semuanya enjoy aja. Cuman ketika kita sudah bisa offline, gue memilih untuk offline karena gue tuh senangnya benerin badan orang sih. Jadi kan kalau ketemu langsung nih enak nih. Kan kalau misalnya online kan gue ngeliatnya kecil banget ya. Iya. Ya kalau misalnya bisa utuh kelihatannya. Kalau misalnya tiba-tiba kakinya dia kendor, nanti kalau kenapa-napa kan serem. Nggak tahu Iya, soalnya ya, betul. realnya gimana Betul, gitu ya. betul. Balik lagi itu. Berarti sempat 2 tahunan ya? Kan yang benar-benar tutup tuh 2020, 2021 ya? Iya, betul. Iya. Termasuk yang privat hilang juga? Enggak. Kan lu juga waktu itu pas lagi pandemi. 2022 gue. Iya. Yang private kalau dibilang hilang, nggak semuanya hilang. Justru ada yang timbul pada saat lagi pandemi karena mereka tidak mau keluar. Jadi mereka yang minta kita untuk datang ke rumahnya. Cuman masker semuanya. Kita semuanya kalau misalnya ya membernya nggak mau pakai masker ya sudahlah ya. Cuman sebenarnya ketika itu pada saat pandemi itu sebaiknya semuanya pakai masker. Gue selalu pas di sini pun gue masih pakai masker ya, ngajar ya. Pakai masker. Ada juga yang timbul pada saat itu. Cuman memang drop banget sih, drop banget. Karena kan itu sesuatu yang tidak bisa namanya ngajar gitu kan tidak bisa enaknya kan secara langsung ya gitu. Betul. Makanya gue sempat kalau misalnya online gitu efektif nggak ya? Tapi menurut lo cukup efektif tuh lewat online? Efektif ketika si member tersebut memang benar-benar mengikuti arahan dari kita. Jadi misalnya gue bilang ototnya aktifin ya, saya gitu ya. Dia benar-benar ngikutin itu tetap efektif. Kan sama aja kayak kita yoga lewat YouTube, aerobik lewat YouTube sama aja. Iya, Ya kan? Bener. Sama persis sebenarnya, cuman ini ada gurunya langsung bisa berinteraksi. Efektif buat mereka-mereka yang memang mendengarkan gitu. Oke. Nah itu berarti difasilitasin dari studionya juga lo untuk lo Zoom. Maksudnya kelasnya dipindah kelas Zoom jam sekian-sekian gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ada lagi yang akhirnya gue buat sendiri karena kalau online kan gue nggak perlu studio, gue nggak perlu ruangan ya. Jadi gue sama temen gue gabungnya kita bikin yuk kelas online gitu. Ada juga ini gue sendiri yang memfasilitasi Zoom gitu. Mulai buka naik lagi kelas-kelas itu kapan Kil? 2023 mungkin ya? Enggak, 2022 kayaknya. Udah mulai yang anak-anak mulai sekolah itu 2022 ya? 2022 pertengahan ya? Iya itu sudah mulai ini lagi kok. Apa 2021 ya? Gue lupa juga deh, 2022 ya? Iya. Itulah, udah mulai ada kelas, cuman dibatasi jumlahnya gitu. Dan wajib pakai masker, kemudian semuanya, nggak cuman pengajarnya, mereka juga wajib pakai masker, cek suhu segala macam. Itu udah mulai kok. Gitu. Jadi yang bener-bener vakum banget itu sebenarnya 2020, 2021. 2021 kan lagi parah-parahnya. Iya, betul. Nah untuk berarti kan lo kurang lebih 2018, sekarang udah 2025,
udah cukup lama ya Kil ya. Itu kalau misalnya sertifikasi gitu tuh lo butuh refreshment lagi nggak sih atau untuk Aduh, sebenarnya itu namanya belajar kan nggak ada berhentinya ya, Ci ya. ya. Gitu. Kita tuh harus terus nambah ilmu, terus ikut kelas dari guru lain, atau mungkin ikut-ikut workshop, atau mungkin kalau kita mau upgrade lagi gitu sampai pada akhirnya nanti kita bisa jadi mengajar, jadi membuat bibit-bibit guru lagi itu bisa. Tapi itu harus 500 jam. Wow. Dan gue masih belum gitu. 500 jam terbang lo ngajar? Bukan, istilahnya dia itu 500 jam kita belajar. Oh Gitu. gitu. Oke. Gitu. Itu mulai dari dasar lagi apa udah terhitung lo belajar awal? Lanjut. Oh. Kalau yang sudah 200 kita melanjutkan. Gitu. Itu baru lo Bisa punya sekolah lah. bisa punya sekolah untuk bikin guru baru lagi gitu ya. Gitu. Kalau belajar tuh harusnya nggak ada berhentinya ya. Kalau buat gue ya nggak boleh cepet puas karena kan banyak banget nih ilmu nih yang kita nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya ada gerakan baru lagi nggak sih kalau yoga gitu? Gerakan baru sih enggak ya. Cuma mungkin Siapa banyak tahu kan hal ada yang gerakan apa gitu, atau istilah baru gitu ya. enggak sih, kalau itu sih enggak. Cuman mungkin gerakan baru tuh mungkin kayak misalnya tiba-tiba ada yang bukan gerakan baru, ada yang pakai tali. Kita mau memperdalam nih yang pakai tali tuh kulunta misalnya. Kita mau memperdalam itu, kita ikut workshopnya gitu. Atau untuk yang prenatal, untuk yang ibu hamil. Nah, atau untuk anak-anak gitu. Gitu sih. Itu yang kalau gue sih sekarang lagi kepengen banget kepengen banget tuh ngambil yang yoga terapi. Yoga terapi itu untuk Bantu yang misalnya ya itu tadi kayak gue ada saraf kejepit. itu kayaknya ini deh penting deh. Iya, karena gue merasakan Di zaman-zaman saat ini ya susah tidur gitu kan. Banyak pikiran. betul. Banyak pikiran. Iya, bisa lah, boleh. Oke. Gitu. Oke, yoga terapi gitu. Pengen doain aja. Itu jadi ya karena balik lagi itu tergantung orang. Kalau gue memang lebih senang bukan pose, tapi orang itu dia merasakan di badan dia itu ada perubahan. Iya, Itu enak lah ya, enak, badan betul, sehat, betul. enak gitu ya. Tadinya misalnya susah tidur jadi lebih enak, atau yang tadi itu saraf kejepit jadi sembuh seperti gue sendiri gitu kan. Ada cedera apa jadi bisa lebih enak itu. Makanya gue lebih kepengennya mendalaminya untuk yoga terapi. Gitu. Saraf kejepit bisa ya. Gue kayaknya kenal ada orang kena saraf kejepit tuh ya. Boleh itu, kasih nomor saya. Nanti gue rekomendasi. Iya benar. Orangnya gue kenal nggak, Ci? Kenal banget. Oke, nanti saya hubungi lah. Kayaknya saya tahu tuh siapa. Oke. Berarti yoga terapi. Tapi kalau kayak gitu tuh berarti lo mesti ini lagi ya, belajar lagi. Betul. Sertifikasi lagi. Betul. Oh. Paling tidak kita tuh ikut workshopnya lah. Ya. Kayak gini, balik lagi gue pribadi, gue tidak mau sok tahu. Ada yang lagi hamil, dia pengen yoga dan maunya sama gue harus bilang nggak mau. Iya. Karena gue belum ambil sertifikat untuk prenatal, gue tidak tahu. Pun misalnya gue tahu, gue belum sertifikat, gue nggak mau. Kayak gitu. Takut ya Kil ya? Iya. Bawa Nyawa. baby lagi, Iya. ya. Jadi gue nggak mau nggak mau rakus. Iya. Ya kan? Benar. Kalau memang Setuju itu gue. bukan bidang gue ya jangan. Gitu. Gue pasti refer ke orang lain. Gue ada kok temen yang bisa, lo sama dia aja, gue kasih nomornya. Atau misalnya buat anak-anak gitu ya, yang memang mau deep untuk anak-anak, khusus untuk anak, bukan yang cuma iseng-iseng doang ya. Gue pasti akan ini juga ke orang lain. Ini temen gue udah sertifikasi nih yang buat anak-anak, lo sama dia aja. Kategori anak-anak itu sampai umur berapa? Sampai umur kalau remaja tuh sebenarnya udah enggak ya, karena mereka sudah ngerti yang bocil-bocil sampai 10 tahun. SD ya gitu. 10 lah ya. Sampai 12 itu masih tergolong anak-anak. Itu karena kan mereka masih fokusnya juga masih belum masih sukanya main-main gitu. Takut cedera ya. Takut cedera, betul. Terus Terus kan tenaganya mereka kan juga lagi banyak-banyak ya Ci ya. Masih belum bisa kontrol untuk
bagaimana cara mengontrol tenaga lo, bagaimana cara mana itu ada lagi pelajarannya. Oke. Nah, kalau kita balik ke awal gitu ya, sebenarnya kan berarti trigger lo untuk berkecimpung di dunia yoga ini adalah awalnya karena mengalami cedera karena lari gitu. Sekarang masih lari nggak, Kil? Enggak dong. Enggak sama sekali enggak gitu. Udah sama sekali enggak, tapi gue jalan iya karena Jogging. sadar umur. Karena sadar umur kan lutut ya, kita harus jaga lutut gitu kan. Umur 40 tahun ke atas apalagi menjelang 50 ini ya, itu kan yang paling baik tuh kita jalan, renang dan yoga. Itu yang paling aman. Gitu. Jadi memang gue menjaga banget itu. Bahkan akhirnya suami gue pun juga nggak lari lagi, minimal kita jalan aja gitu. Dan karena sudah terlalu lama berhenti pas lagi COVID, itu kayak mesti ngulang lagi dari awal gitu loh, Ci. Untuk lari lagi, pace-nya kan turun lagi, terjun bebas gitu. Jadi gue udah lari enggak, jogging aja, jalan pagi ya. Itu masih ya, tapi lari udah bener-bener enggak ya? Lari udah bener-bener enggak. Mungkin lari sebentar deh, oke sudah. Berarti bisa dibilang nih sekarang yoga adalah kecintaan lo ya, maksudnya lo mengajar, lo menikmati juga yoga gitu ya. Nah buat teman-teman Do It Friends nih ya, Kil ya gitu, maksudnya kalau misalnya mereka mengikuti yoga terus akhirnya mencintai olahraga apa kita bilangnya olahraga ya? Iya, olahraga yoga ini, kemudian mereka pengen jadi praktisi yoga seperti lo, ada yang mau lo sampein nggak buat mereka? Maksudnya apa gitu ya? Maksud gue kan berarti lo jadi praktisi kan nggak sekedar hanya lo mengajar ya, tapi di situ kayak tadi lo melihat satu-satu apa sih kebutuhan mereka sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau privat gitu, lo ngajar privat kan akan lebih enak gitu kan. Gitu. Yang pertama sudah pastikan sertifikat dulu ya. Jadi kita jangan mengajar ketika kita belum sertifikasi, karena ada hal-hal yang diajarkan bukan diajarkan yoga, tapi diajarkan mengajar yoga. Itu yang pertama. Kemudian mengajarlah dengan hati. Jadi tidak hanya sekedar cuan, tapi memang fokus kita adalah mereka yang di depan kita akan menikmati. Kemudian jangan merasa bahwa ilmu gue udah banyak nih, gue udah nggak perlu belajar apa-apa lagi. Nah, terus belajar sampai kapanpun, sampai setua apapun, kita tetap harus belajar, harus melatih diri kita sendiri juga. Itu sih, disiplin, terutama disiplin waktu. Itu sih. Berarti yang perlu di-highlight adalah mengajar dengan hati, disiplin itu udah kayaknya hampir semua narsum tuh garis merahnya adalah disiplin. Betul. Apapun profesinya gitu. Betul ya, sekali, ya. betul. Oke. Terus itu tadi ya, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Oke. Nah sekarang boleh tahu nggak, lu tuh sekarang ngajar di mana aja dan kapan aja sih? Siapa tahu kan teman-teman ternyata ada yang di area sekitar tempat Mbak Anjani Candakila ini mengajar gitu ya, boleh loh ikut kelasnya. Oke, ini boleh sebut ini ya, nama tempatnya ya. Boleh dong. Gue itu kalau studio, gue ngajar di FitHub di BSD, di Bintaro dan di Alam Sutra. Itu di FitHub semua ya? Ya, di FitHub semua, Bintaro, BSD dan Alam Sutra. Kemudian saya menerima panggilan ke rumah-rumah atau ke kantor, itu saya menerima panggilan juga. Gitu. Gitu. Nanti kita akan cantumkan nomor telepon Mbak Anjani Candakila. Jadi bisa langsung WA ke beliau, oke? Oke, Do It Friends. Bincang-bincang yang seru ya, apalagi ini untuk kesehatan kita semua gitu ya. Tadi kalau Cakil udah bilang, kita kan memang hidup sehat itu untuk mencapai usia yang insya Allah panjang gitu ya. Kemudian ya memang tubuh kita butuh
kita harus memperhatikan diri sendiri lah ya. Intinya harus memperhatikan kesehatan. Betul. Kemudian untuk menjalani profesi yang sekarang Cakil jalani itu dibutuhkan kedisiplinan, kemudian mengajar juga dengan hati, kemudian jangan berhenti belajar. Betul. Meskipun apapun profesinya menurut kita itu semua mesti dijalanin sih. Gitu. Oke, Duit Friends, itulah bincang-bincang kita kali ini dengan Cakil, dengan profesinya sebagai praktisi yoga. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Thank you, bye!